Shalom Bapak Ibu sekalian. Segenap majelis GKJ Jemaat Bendasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Suduyono dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Warta Jemaat Minggu 7 Agustus 2022 yang pertama, bagi warga jemaat yang sudah mendapat dan mengisi form penjaringan majelis, dimohon untuk dikumpulkan ke majelis jemaat. Dan bagi warga yang belum mendapat form tersebut, silakan mengambil di meja amplop belakang dan silakan diisi. Form dikumpulkan paling lambat pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Bisa dikumpulkan setelah selesai ibadah. Warta jemaat yang kedua, ibadah PA dan andang sana jemaat bulan Agustus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, waktu pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Samuel Riyadi. Pelayanan firman Ibu Pendeta Dunia Nawasi, pemimpin pujian Diaken Sri Martini. Mohon dukungan, doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, majelis telah membuat warta jemaat bulan Agustus. Warga jemaat bisa mengambil di meja belakang. Warta jemaat yang keempat, ibadah Minggu 14 Agustus 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Tri Satjoko, jadwal tukar mimbar sinode, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Sabat Minggu pagi hari ini. Sungguh besar cinta kasih-Mu, ya Allah, yang Kau berikan kepada kami, yang Kau nyatakan kepada kami. Berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah kepada kami semua. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua pemberian Tuhan bagi kami semua. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami hadir di tempat ini. Kami akan pusatkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah Sabat-Mu. Kiranya Allah yang Maha Pengasih mengkuduskan dan menyucikan hati kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sehingga hanya nama-Mu yang kami permuliakan di dalam setiap nafas kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu, kami juga mohon pimpinan-Mu dalam kami melayani ibadah pada pagi hari ini. Kepada Bapak Pendeta Emeritus Suduyono yang akan melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini, kiranya Roh Allah yang kudus tercurah kepada Bapak Suduyono
sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan Dia Bapa. Sertai kami semua yang saat ini mendukung jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari tim multimedia, sound leader, tim musik, dan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Roh yang Kudus mengurapi kami dan membimbing kami, sehingga kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini dengan ketulusan dan kehendak-Mu hati kami. Bapa yang di surga, ampunilah kami segala dosa-dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu, sehingga kami boleh benar-benar beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Jalannya ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Akan memuji nama Tuhan dari PKJ 216. Kebaktian kita mulai dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sabda Tuhan mengawali kebaktian hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Demikian sabda firman. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikian sabda firman Tuhan. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan Kidung nomor 3 ayat 1 dan seterusnya. Hallelujah.
seluruh perhatian untuk menerima hukum Tuhan. Didasarkan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 10. Demikian hukum Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian hukum Tuhan. Hendaklah kita terima dengan syukur, kita wujud nyatakan dengan setia. Namun kita tidak bisa ingkar bahwa sepanjang kehidupan kita tentu belumlah sempurna di dalam memenuhi hukum Tuhan ini. Seberapa kekurangan yang terdapat dalam kehidupan kita, marilah kita serahkan di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari Sabat pemberian-Mu ini. Kami boleh bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai hukum-hukum. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki supaya kami mewujud nyatakan dengan setia dan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami. Namun kami mengakui segala kekurangan, pelanggaran dalam kehidupan kami ini. Engkau akan mengampuninya. Ya Tuhan, sucikanlah kehidupan kami ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu serta untuk kelebaran kerajaan di muka bumi ini. Kebaktian ini awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya kami mohonkan berkat-Mu, tuntunan-Mu, dan kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya berita anugerah kita terima dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga 25. Demikian sabda firman-Nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian berita anugerah yang kita terima hari ini. Mari kita sambut dengan pujian 27 dari Kidung Jemaat ayat 1 dan ayat yang kedua.
kita telah datang pada Tuhan, dan Ia Maha Pengampun, Maha Kasih, dan Dia akan memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian sabda firman-Nya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian petunjuk hidup baru. Kita siapkan pujian nomor 280, dan marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Umat percaya di muka bumi ini, kita menyatakan pengakuan iman kita, dan selanjutnya pujian nomor 280 kita angkat bersama-sama. Mari kita wujudkan pengakuan kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian 280. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita baca dan kita renungkan, marilah kita memohon kekuatan dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama menerima firman. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan menerangi kami, menuntun dan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Sepenuh waktu kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini dasar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 15
ayat 1 hingga 21. Namun sebagai ayat emas yang kita baca pada saat ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 hingga ayat 6 saya bacakan demikian. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya padanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarnya serta melakukan dalam kehidupannya. Marilah kita bersama-sama berdoa dan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa, Engkau sungguh Maha Kasih, Maha Murah, Maha Pengampun. Pada saat ini kami keluarga demi keluarga, orang per orang menghadap kehadiran-Mu untuk menyampaikan segala pergumulan kami, ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau adalah kekuatan kami. Pada saat ini satu persatu anggota jemaat-Mu, Tuhan, Kau peliharakan dan Kau berikan kecukupan segala kebutuhan yang mereka butuhkan hari ini, baik itu makanan, minuman maupun sandang, papan, bahkan kebutuhan kerohaniannya. Melalui firman-Mu, Engkau akan menguatkan, Engkau akan memberikan petunjuk bagaimana harus dilakukan dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau akan berkati satu persatu untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan, terlebih kepada saudara kami yang membutuhkan penyembuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pengobatan yang diberikannya, terkhusus kepada Bapak Mariono, kepada Ibu Sri Mulan, kepada Ibu Sukini, kepada Ibu Dania Subati, kepada Bapak Nyugianto. Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyembuhkan dengan kuasa
tangan-Mu sendiri, sehingga mereka merasakan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sehingga mereka masing-masing dapat kembali bersekutu di tengah jemaat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan, kami serahkan pelayanan kepada Bapak Ibu majelis. Kiranya Tuhan berkati sehingga pelayanan ini menjadi jemaat Tuhan merasakan tangan kuasa Tuhan bekerja, menolong, menasihati, memberikan petunjuk dan jalan keluar bagi segala pergumulan dan kesulitannya. Kami serahkan keluarganya, para majelis ini, Tuhan pakai dan Tuhan berkati sehingga menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Kami serahkan pelayanan-pelayanan di tingkat klasis. Tuhan juga berkati sehingga klasis mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada, baik jemaat maupun pepandannya. Kami serahkan pula pelayanan di tingkat sinode. Tuhan berkati MPH Sinode di dalam merancang untuk pelayanan-pelayanannya mampu menjawab tantangan kehidupan pada sekarang ini, sehingga jemaat Tuhan akan diberkati, jemaat Tuhan akan dipelihara dengan baik. Kami serahkan pemimpin negara kami, bangsa dan negara kami yang di tengah-tengah keburukan, sehingga mampu bangkit kembali, baik secara ekonomi, keuangan, baik persekutuannya dikuatkan oleh Tuhan di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, mampu membuka dan menguatkan semangat mereka untuk berjuang kembali membangun bangsa ini. Pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup bangsanya, Tuhan juga pakai sehingga mampu mengentaskan bangsa-bangsa ini dari keburukan dan dari segala kesulitan. Demikian doa seruan kami Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Ia yang memberkati dengan limpahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita kumpulkan persembahan itu, firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 memberi landasan kepada kita semua. Demikian sabdanya: berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Demikian sabda firman Tuhan mendasari dalam mengumpulkan persembahan ini. Pujian 289 kita angkat bersama-sama dan kita kumpulkan persembahan kita. Besar
bahwa Engkau Maha Murah, Maha Kasih, Kau limpahkan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami boleh membawa sebagian berkat-Mu dan kami kumpulkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, Kau sucikan apa yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati orang yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati pelayanan-pelayanan di tengah jemaat ini. Engkau berkati orang-orang yang telah mengumpulkan persembahan ini, sehingga kehidupannya senantiasa merasakan kebahagiaan dan berlimpahnya berkat di dalam kehidupan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman, biarlah Kau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Dipersilakan. Kita kembali pada firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema janji Allah menghilangkan keraguan dan kekhawatiran, diberikan pada bacaan kita hari ini, dan marilah kita meneladani dan melihat sosok sebagai tokoh dalam Alkitab, yaitu Abram. Dan nama Abram telah dirubah, diganti dengan Abraham. Itulah perkembangan nama itu menjadi terkenal, menjadi sosok yang menjadi panutan pada kehidupan kita masing-masing. Apa sebabnya? Dia disebut Bapa orang percaya, Bapa orang beriman, karena dia hidup dengan iman. Firman yang datang diterima dan diyakini dalam hidupnya. Tuhan katakan, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu, dan nanti sebegitu banyaknya keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang pernah menghitung bintang-bintang di langit? Dapatkah kita menghitung berapa jumlahnya? Abram ditantang oleh Tuhan, hitunglah bintang-bintang di langit. Nanti keturunanmu akan sebanyak itu. Di tempat yang lain Tuhan katakan, hitunglah pasir di tepi laut. Mampukah kamu menghitungnya? Bukannya di laut Jawa tok, bukannya di laut Sumatera atau Kalimantan atau benua lain. Semua harus dihitung. Mampukah Abram menghitungnya? Dan itu Tuhan katakan, nanti keturunanmu sebanyak itu. Abram menerima firman ini, terima dan diyakini bahwa itu akan terjadi. Tuhan yang mengatakan hal itu, pasti itulah dasar atau landasan yang kuat. Mengapa dia percaya? Mengapa dia menerimanya? Tentunya butuh waktu untuk menunggu terwujudnya janji Tuhan itu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut, ada waktunya lahir, ada waktunya mati
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita menanam pisang, kira-kira menunggu berapa bulan? Berapa bulan? Tidak bisa. Hari ini ditanam, besok pagi dicabut atau dipetik buahnya belum keluar. Nah, kecuali kalau pisang yang sudah keluar buahnya dipindahkan ke halaman rumah kita, besok mau ditebang boleh, pasti sudah ada pisangnya. Demikian janji Tuhan ini butuh waktu untuk menunggu. Jangka waktu menunggu inilah yang susah. Jangka waktu menunggu inilah yang membuat orang gelisah. Ya. Kalau orang Jawa punya namanya wangsalan. Nek wis dikanji kudu disetrika. Apa itu artinya? Orang kalau sudah janji, aku mau datang ke Bedosari Pak Mur, oke, WA-nya saya terima, saya yakini bahwa ini sesuatu yang penting, saya akan datang. Saya datang, ya, datang ke sini. Ya. Demikian juga antar saudara, antar keluarga kita masing-masing. Kalau sudah janji mau datang, mau ini, mau itu, ya marilah kita tepati. Karena Allah berjanji, Allah akan menepati janji. Ya. Janji Allah ya dan pasti, ya dan amin. Artinya janji Allah itu tidak pernah diingkari, tidak pernah meleset. Ya. Situasi Abraham pada saat itu memang baru gelisah, cemas. Walaupun Abraham ini telah mengalahkan raja-raja di timur, dia punya kekayaan, tak terhitung kekayaannya. Tetapi apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi gelisah hatinya, nanti kepunyaanku, hartaku, kekayaanku akan saya berikan pada Eliezer. Dia akan mewarisi kekayaanku setelah aku meninggal. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menolak. Oh jangan, warisan kok diberikan Eliezer, harusnya diberikan anakmu, anak kandungmu sendiri. Itu yang tepat, itu yang baik. Bagaimana Tuhan? Saya sudah tua, kapan punya anak? Kapan janjimu itu digenapi? Karena janji Allah ya dan amin. Janji Allah itu pasti. Ya kita tunggu saja. Ya walaupun Abraham menjadi cemas, ragu, apa benar janji Tuhan ini? Aku sudah tua seperti ini, dan istri saya itu sudah mati haid, dan tidak bisa haid lagi. Dia katakan demikian. Tuhan tahu kegelisahan kita, kecemasan kita, keraguan kita juga. Apa benar Tuhan saya menjadi orang Kristen? Malah ada yang bilang itu Kristen, orang Kristen tapi Kristen. Apa benar Tuhan Engkau memberkati aku, Engkau menyertai aku, Engkau melindungi aku? Ya, di waktu aku sakit mungkin juga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa Tuhan aku harus dingaweh 10 hari?
Saya pernah bertanya pada Tuhan. Saya pernah ragu, apa benar Tuhan melindungi? Kenapa aku harus kena penyakit? Mungkin kita masing-masing punya pergumulan yang berbeda, punya kesulitan yang berbeda, dan timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa hal ini harus terjadi di dalam hidup? Di dalam situasi yang dialami Abraham sedemikian, datanglah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Kita belajar dengan Abraham tadi. Sewaktu firman Tuhan datang, ia terima, ia amini, ia yakini. Penting itu. Di dalam hidup kita, walaupun timbul keraguan, kecemasan, kegelisahan seperti itu, kalau firman Tuhan datang, mampukah kita menerima, meyakini, mengamini firman itu dalam hidup kita? Walaupun keadaan kita, situasi, kondisi kita bertolak belakang. Marilah kita belajar kepada Abraham di dalam kegelisahan seperti ini, mampu menerima firman Tuhan, mampu meyakini jalan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan pasti tadi diulang dalam pasal 18. Apa yang kita baca tadi dalam pasal 15. Tetapi dalam ayat 8 pasal 18 kitab Kejadian itu diulangi lagi janji Tuhan. Kemudian digenapi pada pasal 21 ayat 5. Bapak Ibu tahu umur Abraham berapa waktu Ishak lahir? Anak kandungnya, anak yang menjadi hak pewaris harta kekayaan Abraham. Waktu itu umur Abraham sudah mencapai 100 tahun. 100 tahun. Bapak Ibu yang tertua umur berapa? Mungkin sudah ada yang 100 tahun. Belum. Saya baru 71 tahun Mei kemarin. Belum ada 100 tahun. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Tuhan ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Walaupun secara akal manusia, menurut pikiran logika manusia, tidak mungkin tuh. Ibu Sarai sudah mati hari, Bapak Abraham itu sudah umur tua. Tetapi hal itu dinyatakan Tuhan, janji itu diwujudkan oleh Tuhan. Allah mengetahui persis bagaimana keraguan kita, kegelisahan dan kecemasan kita. Untuk itu serahkan dan ungkapkan secara jujur kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak jujur di hadapan Tuhan, apalagi kepada sesama kita. Monggo dipun dahar, sampun tuwa kula, padahal kita tidak jujur di hadapan sesama kita, apalagi di hadapan Tuhan. Kita diajarkan untuk jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, Tuhan sebelumnya memang sudah tahu. Sebelum kita mereka-reka merancang sesuatu yang menghindari hal-hal yang tidak sebenarnya Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu, marilah kita bertindak jujur saja
kita ungkapkan hal-hal itu di hadapan Tuhan. Tuhan siap menerima, Tuhan siap mendengar keluhan dan doa kita. Tuhan siap memberkati kita, Tuhan siap memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Iman memerlukan tahap ujian ketika iman kepercayaan kita berhadapan dengan logika, pikiran, dan keinginan daging manusia. Jika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup, mungkin akan muncul di benak kita pertanyaan-pertanyaan tentang kasih setia Allah dalam hidup kita. Dan ini adalah ujian yang harus mampu kita menangkan untuk dapat menerima kasih setia Tuhan. Karena itu imanmulah yang diperhitungkan oleh Allah. Iman Abrahamlah diperhitungkan oleh Allah sendiri. Janji Tuhan itu pasti. Allah tidak akan ingkar janji. Namun Allah akan senantiasa akan mengingatkan kita tentang janji setianya setiap waktu, dan iman kita semakin dimurnikan dalam menerima janji. Seperti halnya janji Allah kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, mempunyai proses yang panjang, mulai dari lahirnya Ishak hingga ke-12 anak-anak Yakub, sampai kepada Musa, dan sampai kepada Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai penggenapan janji Allah itu. Marilah kita meneladani Abraham dalam hal memegang firman Tuhan, mempercayai dan melakukannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami bersyukur kepadamu atas firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kami semua melihat Abraham, sosok panutan di dalam Alkitab ini. Kami boleh meneladani dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, godaan memang seringkali menghambat dan memberikan kegagalan. Tetapi hamba-Mu Abraham ini senantiasa Kau beri kemenangan dalam iman percayanya. Biarlah kami semua juga menang terhadap pergumulan-pergumulan kami yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami mengakhiri kebaktian ini dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan ini, nomor 54. Ayat 1 dan ayat yang kedua.
didoakan dan marilah kita bangkit berdiri. Kita tinggalkan tempat ini masing-masing ke rumah dengan damai sejahtera Tuhan karena kita terima berkat-Nya. Allah Sang Bapa yang perkasa senantiasa memelihara dan memberi berkat. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi anugerah-Nya. Roh Kudus sumber hikmat memberi terang dan kedamaian kepada seluruh umat kepunyaan-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian 407 ayat pertama. Penting Tapi rasanya saya nggak
Terima kasih untuk yang sudah menonton live ini. Terima kasih kepada segenap Bapak Ibu warga jemaat yang hari ini beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, sehat selalu, dan sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Terima kasih Matur nuwun, Pak. iringannya.